Tapi masih penasaran sama Ahok? Masih sih. Mungkin ya apa ya, nanti nunggu dia umur 40. Dia masih penasaran sama Theo gimana lah? Ya udah sama Theo dulu aja. Jangan cari saya dulu. Saya cocok di sini. Nanti aja ya. Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rifki di Ngobat, ngobrol bareng temen. Asik. Sekarang Ya, sudah teman ada ya. Angga. Halo. Angga, Iya. Anggahan nama aslinya atau nama gimana Angga? Namanya Angga aja sih. Cuman Han itu kan diberi karena dari pelatih saya. Oh gitu, jadi Kohan. Iya. Sekarang udah pindah camp jadi Angga on Fire. Ya kalau bisa tetap Anggahan. Kenapa nggak ganti jadi Angga on Fire? Wah jelek lah. Angga on misalnya gitu. On terus. Tapi sebenarnya nama aslinya ada punya? Harusnya namanya Angga Yuda Trisnamer. Angga Yuda Trisnumber sama Iya. kayak di IG. Iya sama di IG. Sama di IG. Cuman Tapi kesalahan teknis zaman kecil dulu itu. ini namanya Angga doang. Ya Angga aja. Angga aja. Ya pakai aja. Oh, kalau Angga nih lahir di Jawa Barat, Iya. tinggal di Jawa Sukabumi. Tengah. Ya, dulu sempat di Sukabumi sampai umur sekitar 10 tahun. Jawa bahasa Sunda dong. Sedikit-sedikit Coba, Angga kumaha Damang? sih. Nah, damang. Sekarang ingatnya cuman gelis. Waduh. Awewe. Waduh. Taunya awewe. Coba yang di Solo jangan marah ya. Enggak, sehat. Sehat. Sehat ya. Tuhan, iya. Selama Covid ini tetap olahraga. Betul. Percaya nggak sih enggak sama Covid? Lu tim yang percaya atau yang enggak dulu dah? Wah, galau sih aku. Aku mungkin 50-50 lah. 50-50. 50-50. Kadang bilang gimana ya, percaya juga belum lihat dengan mata kepala sendiri loh. Orang yang Jatuh gitu. istiadat karena Covid ini. Kayak di China sana gitu kan. Iya, Tiba-tiba di jalan jatuh gitu. Belum pernah ngelihat. Belum pernah ngelihat. Padahal di Solo kan dulu sempat ramai kan, banyak yang kena, tapi ternyata kayak normal-normal aja di sana gitu. Itu juga galau sih. Berarti tim yang galau nih ya. Iya benar, tim yang galau. Tapi ya tetap jaga anjuran pemerintah tetap saya lakukan sih. Jaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker itu tetap. Tapi Cuman di camp di camp tetap kita pakai protokol kesehatan yang ketat. Kayak pakai sediain hand sanitizer. Terus kalau bisa itu jangan terlalu ramai, kita batasin lah. batas ya. Ya kita batasin. Ya sebenarnya waktu itu gue pernah ngobrol sama Theo tentang Angga. Dia sempat kaget waktu lu kalah sama Ahok. Oh iya. Padahal Theo bilang Ahong lagi. enggak ini. Theo bilang Angga itu petarung yang jago dari dulu. Bahkan Andika Mamesa aja babak belur yang lu buat. Wah, enggak. Ya lumayan sih. Lumayan apa nih? Lumayan jago apa lumayan babak belur nih? Ya gue juga babak belur waktu itu sih soalnya. Oh gitu. Sama aja sih. Masa Iya. sih? Iya sama aja. Dan Theo bilang dia aja menang sama Angga cuma angka doang. Iya sih. Ya gimana ya? Apa nih pertanyaannya nih? Iya. Ahongnya nih. Enggak Ahok. Bener enggak? Emang lu tuh udah menggeluti bela diri dari dulu. Iya sih, dari dulu. Dari Udah dulu. hampir 15 tahun MMA. MMA. Dari awal pelatih saya Johan Mulia tuh memang sudah mempersiapkan atlet-atletnya untuk ke MMA. Dia pernah bilang sih, mungkin MMA itu 10 tahun ke depan akan booming. Gitu. Makanya kita harus dari sekarang mempersiapkan diri untuk berlatih MMA. Makanya banyaknya dari atlet-atlet Han tuh kayak udah siap. Transisi dari ground, striking mereka lebih bagus. Menurut saya sih, memang dari awal sudah dipersiapkan. Yang ngebedain MMA dulu sama sekarang Oh, di Indonesia ya? Indonesia. Indonesia dulu tuh kayak masih cuman fokus satu bidang. Misalnya kalau striking hanya striking, ground atau ground. Tapi sekarang udah berjalannya saya lihat di OnePlate hampir semua udah bisa. Hampir semua udah mengerti. Atas bawah hampir mengerti semua. Gini, kemarin pernah ngobrol sama Bung Max Medino. Dia bilang di Indonesia masih jarang petarung yang tipe 3 dimensi. Oh, Menurut iya. Angga gimana? Ya menurut saya ada benernya juga sih. Ada benernya. Cuman presentasinya sekarang sama 2 tahun yang lalu OnePlate waktu dimulai udah jauh berbeda. Dalam hal Dalam hal itu skill. ya skillnya udah maju. Apalagi zaman sekarang kan sosial media, YouTube, orang bisa belajar dari situ kan. Dulu kan kita kan susah untuk nyari ilmu, harus nyari pelatih yang bagus. Sekarang kita belajar dari YouTube aja udah hampir bisa lah menurut saya. Gitu ya. Iya. Nah, enggak. Kenapa
Angga memilih untuk pisah camp dari Ahong? Ada beberapa hal manajemen sih, kayak kebijakan-kebijakan yang belum cocok sama saya. Hanya itu aja. Terus Itu aja. kedua, saya juga pengen belajar mandiri karena memang ya laki-laki memang suatu saat harus bisa keluar dari rumah, harus bisa berdiri sendiri kayak gitu sih. Nah, tapi Angga kayaknya emang respect dan hormat banget sama Kohan ya. Iya. Soalnya kalau nggak salah gue lihat pas menang lawan JK, Angga nunjuk ke kamera ya. Iya. Kohan, ya Iya, gitu ya. iya. Ya saya kayak pembuktian aja sih ke pelatih saya. Karena kan memang dia dari dulu berharap saya untuk jadi juara, bahkan lebih dari ini. Oke. Jadi saya tetap kayak ada kebahagiaan tersendiri sih bisa membuktikan ke dia. Apa rasanya nggak ketika bisa ngalahin JK? Ya seneng sih, seneng dan kayak sedikit nggak nyangka juga. Karena memang persiapannya kan nggak begitu maksimal waktu itu. Masa nggak maksimal? JK nggak bisa ngapa-ngapain gitu lu buat? Ya karena latihan sehari-hari aja. Jadi waktu itu persiapan saya nggak ada pendamping sebenarnya. Oh. Ya karena saya kan udah keluar dari manajemen Han, jadi Hmm. saya nggak mau nyai figur seorang pelatih yang benar-benar ada di saat itu. Jadi saya berlatih sendiri aja. Tapi emang planningnya emang selalu membawa ke bawah. Ya saya ikutin permainan aja sih sebenarnya. Kalau bisa sih saya main atas, tapi karena kewalahan kan takut nanti kayak Ahong lagi. Udah saya rangkul aja lah. Tapi emang setelah nunggu lama akhirnya Angga dapat sabuk Iya, juga gitu ya. Iya. Dari Welker turun ke live. Iya, turun lagi. Nah sekarang nanti mempertahankan gelar akan main kapan lagi nggak? Tanggal 19 Desember sih rencana. Tahun ini. Iya. Lawannya Hatoropan Simbolon. lagi-lagi atau Ropan Simbolo. Iya. Itu kalau nggak salah pas Angga turun ke live ya, 70, iya. langsung benar. ketemu Atoropan. Iya, Dan ketemu Angga Atoropan. nangis. Menang. Iya. Kenapa? Ya karena saya merasa apa ya? Waktu itu kan saya habis kalah sama Ahong itu. Kayak merasa puas gitu. Bukan hanya sebuah kemenangan aja, tapi kayak pembuktian diri kalau saya masih bisa bangkit lagi gitu dari keterpurukan gitu. Banyak orang yang ya setelah saya kalah dari Ahong tuh melihat saya sebelah mata gitu. Ya, itu juga sampai semua tukang warung-warung di rumah ingetnya cuman saya KO sama Ahong aja sampai sekarang. bikin lu sakit hati tuh ya? Iyalah, komentar-komentar netizen, tapi ya nggak apa sih. Saya malah seneng itu kayak memacu saya terus gitu. Terus yang bikin lu jadi bangkit gitu, ketika dengar cacian-cacian orang itu, apa sih yang bikin bangkit nggak? Ya kemauan saya sih. Kemauan saya untuk membuktikan diri kayak ini nggak sampai di sini aja saya gitu. Saya masih bisa lebih gitu. Ya, gitu sih. Waktu itu ya sempat down sih beberapa hari, tapi ya udahlah. Namanya permainan biasa lah menurut saya. Nyangka nggak sih nggak akan kalah secepat itu dulu? Enggak sih, enggak nyangka. Karena kan waktu pertama saya pernah ketemu Ahong kan seleksi, Oke. ya seleksi itu. Jadi saya tahu juga sih permainannya dia. Cuman memang dulu saya kira itu oh Ahong itu memiliki pukulan keberuntungan. Benar. Hampir semua orang berbicara seperti itu. Cuma setelah saya lihat beberapa kali fight-nya dia, memang dia memiliki killing punch yang bagus. Yang menurut saya itu jarang ada. Itu bakat gitu. Oke. Susah untuk dipelajari. Oke, ngomong-ngomong bakat, tapi kalau gua lihat ya beberapa netizen lah bilang teknik pukulan Ahong itu ngaco. Lu pribadi tanggapannya gimana? Pukulan itu menurut saya relatif, maksudnya pukulan itu kayak apa ya? Kayak membabi buta Ahong tuh kadang-kadang. Ya memang stylenya dia seperti itu. Memang gayanya dia tuh seperti itu. Jadi nggak bisa disalahin juga sih. Memang gaya semua orang kan berbeda-beda. Ada seperti Floyd Mayweather atau Pac-Man yang memiliki gaya berbeda tapi kan menghasilkan hasil yang sama. Nah, dia Itu menang Ahong. KO. Ya Ahong itu menurut saya seperti itu. Memang dia modelnya begitu, permainannya begitu. Selalu ya gerasa gerusu. Iyalah, cuman ya khas kena angin aja. Penasaran tapi Ngerasain sendiri, penasaran. Iya, penasaran. Pengen ketemu lagi. Mungkin. Saya memang pengen sih mungkin. Berarti ada kemungkinan naik lagi dong. Mungkin. Atau Ahong suruh turun aja lah. Nggak mungkin kayaknya. Kenapa nggak mungkin? Wah berat, badannya aja udah kayak Arnold gitu. Masih penasaran itu sama Ahong nggak? Masih. Penasaran karena Ya kayak saya tuh kalah tapi belum bisa mengeluarkan Yang terbaik. kemampuan. Waktu lawan Theo itu saya kalah tapi saya puas. Karena saya sudah maksimal. Memang dia benar-benar di atas saya gitu waktu itu loh. Jadi saya mengakui. sekarang Sekarang ya dia tetap bagus lah. Menurut saya dia pemain MMA di Indonesia yang paling komplit. Theo Ginting. Iya.
paling komplit. Dia paling bermain cerdas, komplit, terus dia selalu mempersiapkan dengan matang. Saya lihat juga di Instagramnya dia latihan yang intens terus. Menurut saya dia pemain yang profesional. Tapi Angga katanya sekarang jaga berat badan banget ya dibanding dulu. Iya Apa sih. karena mau tanding? Ya karena pacar saya aja nyuruh dia terus. Pacar yang mana enggak? Yang suka bumi apa? Yang RT1 sama RT2. Waduh. Jadi emang programnya itu Iya sih. sehari-hari seperti itu. Iya, kan? dulu tuh saya seorang atlet yang selalu menganggap remeh berat badan sih. Jadi kalau fast fat itu sering tidak 100% maksimal gitu. Tapi sekarang saya belajar untuk menjadi atlet yang profesional. Jadi berat badan harus selalu dijaga sih. Jadi suatu saat kalau fat mendadak atau fat itu saya bisa menghasilkan permainan yang maksimal. Nggak perlu mikir berat badan lagi. Ngejaganya dengan cara Ya latihan yang intens dan pola makan sih. Saya kayak punya ada target sih. Di atas 74 itu udah kayak danger. Harus cepat diturunin kayak gitu sih. sekarang di Sekarang sih masih 72 sih. Masih overweight lah 2 kilo. Tapi aman lah. aman tuh ya. Aman. Itu dalam batas aman. Aman, aman. Vitamin segala macam, suplemen Ada, gitu. Iya, amin. Cinta tuh ada. Wah, Dicintai terus vitamin paling bagus. ternyata Angga bucin. Emang ngomong-ngomong pacar, kapan mau nikahin pacarnya? Tahun depan loh. Tahun depan. Cowok tuh kalau ditanya tahun depan. Iya, Tahun bener depan. Toto nikah sama yang lain Ya. Dulu nanti. juga gitu ya. Kalau dulu gua nunggu istri gua pacaran sama orang 1,5 tahun enggak. Gila, pengorbanan. Kalau nonton istri saya, Tapi gitu yang paling hebat. opo. Iyalah. Kalau ada apa-apa dia datangnya ke gua. Oh ya bagus lah. Tapi sekarang jadi istri. Iya bagus. Itulah pemenang yang sejati kan kayak gitu kan. Asik. Iya. Berarti sekarang Bapak belum sejati tuh. Belum lah. Enggak, ngomong-ngomong awal karir, sebenarnya Iya. dulu tuh dari boxing atau emang udah MMA sih? Dulu boxing sih. Lebih ke boxing. Karena MMA sebenarnya waktu awal itu sama pelatih saya Johan Mulia itu sudah dipersiapkan untuk MMA kan. Nah itu Johan Mulia bareng sama Ko Johan tuh dari umur berapa? SMA sih kayaknya. Masih ya umur belasan lah. Jadi dari awal tuh Ko Johan sudah ngelatih saya grappling, terus striking. Cuman karena waktu itu event MMA nggak ada kan di Indonesia kan. Jadi saya lebih fokus ke boxing sih. Prestasi di boxing? Ya lumayan sih. Waktu itu kan kayak juara porprov, gitu. Juara-juara daerah gitu aja sih. Udah sampai nasional tapi belum. Ke wushu sama muay thai-nya sih. Nah, peralihan dari boxing ke wushu kenapa? Karena di boxing kayak berpikir karirnya mentok gitu. Mentok apa karena nggak ada tantangan? Ya kayak menurut saya kayak agak susah untuk menembus ke nasional karena memang boxing itu benar-benar harus fokus gitu. Harus fokus, tidak bisa bekerja. Jadi saya kayak iseng-iseng nyoba wushu, terus nyoba gulat, Brazilian Jiu-Jitsu gitu. Ya setiap ada pertandingan saya coba lah. Coba-coba. Berarti lu termasuk salah satu petarung yang 3 dimensi juga dong kalau semua dia ya. Ya itu penilaian orang sih. Asik. Merendah gitu juga. Emang bener kok. Tapi kan lu tadi bilang belajar boxing, striking, Iya. wushu, BJJ. Ini tiga-tiganya udah ada semua. Gulat Lumayan juga. sih, iya. Lumayan sih, lumayan bisa sih. Kok nggak mau mengakui gitu sih? Iya. Soalnya saya takut loh. Nanti kau lagi. Semua gara-gara Ahong. Jadi dia takut. Iya, saya dapat sabuk aja masih Ahong yang dibahas. Enggak, soalnya aneh kayak gitu loh. Theo aja sampai dia pernah ngobrol sama Theo, dia Iya. sampai heran gitu. Angga bisa secepat itu kalah. Gitu. Iya sih. Dan saya juga heran kok. Memang Ahong luar biasa. Asik. Mau berguru saya. Enggak, on fire sekarang udah punya berapa cabang? Baru satu Baru satu sih di daerah Solo doang. di daerah Solo. Rencana mungkin mau buka daerah Jogja sih. Tapi baru rencana sih. Nggak pengen nyebar ke ini, sorry, bikin on fire bukan untuk menyaingi Han Academy. Karena Enggak kayaknya sih. kan Solo identik dengan Han Academy. Iya sih. Cuman menurut saya di Solo aja masih sebenarnya tuh banyak camp. 10 lebih camp di Solo. 10 lebih. Iya, cuman karena memang Han yang paling bagus kan, jadi dia yang paling mencolok. Jadi kayak terlihat disaingi sebenarnya yang enggak sih.
Nggak ada apa-apa on fire. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sama Han beneran. Masa sih? Bener, Saya nggak jadi ada apa-apa. tapi nah sorry, tapi gue lihat atlet yang dari Han semua pindah ke on fire sampai sekarang. Nggak juga sih, ada cuman beberapa aja sih, cuman beberapa. Lo yang ngajak atau mereka yang mau? Enggak sih, karena mungkin satu pikiran sama saya aja sih, saya nggak pernah ngajak. Jadi mereka memang datang karena satu pikiran sama saya, makanya gabung sama saya. Itu Angga punya sendiri atau join sama temen? Punya sendiri sih. Dulu dari awal dari garasi sih, saya sama Yakub Pris. Berdua? Iya, dari garasi sedikit-sedikit lah. Beli matras satu-satu. Serius? Iya bener, hasil tanding, beli samsak gitu. Jadi satu ruko sekarang. Ya, lumayan. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat Angga udah punya camp sendiri, menurut Angga, MMA di Indonesia itu udah bisa dijadikan jalan hidup loh. Bisa, bisa banget, Bisa banget. bisa banget. Jadi saya juga ngomong sama anak-anak, misalnya kalau kalian bener-bener suka kayak MMA gitu, jangan takut masa depan misalnya. Yang penting kalian fokus. Bisa buat hidup, Yakin. yakin. Tapi orang-orang bilang cuma untuk yang punya nama dan udah jadi juara bisa itu. Enggak juga sih, lebih ini loh sebenarnya penghasilan lebih banyak itu dari melatih menurut saya. Kalau untuk di Indonesia saat ini loh ya, karena kan beda sama di luar lah. Kalau di luar kan memang mereka tuh start dari awalnya udah lama. Kita kan sempat mati suri hampir 10 tahun MMA. Oke. Jadi menurut saya sih MMA itu bisa dihasilkan dari melatih. Jadi Melatih. kita dari one fight bertanding mencari nama, kita bisa melatih dengan bayaran yang layak. Nah, menurut ngomong bayaran, Panpet bayarannya udah layak belum menurut Angga? Layak sih. Serius? Layak. Layak. Untuk sekelas juara atau dari awal? Dari Angga mulai main deh, perubahannya gimana? Saya kan udah mengalami menjadi atlet. Menurut saya one fight itu suatu organisasi olahraga yang profesional banget dalam segala hal, termasuk bayaran. Menurut saya bayarannya juga bagus, bagus. Untuk di Indonesia lumayan bagus. Untuk Indonesia lumayan bagus. Lumayan bagus. Kemarin lawan JK, di digit berapa bayaran Angga? Ya. Kalau dalam digit aja, Masih 10 lah, 10, puluhan. 10-an. Lumayan lah, bisa buat beli kambing. Bisa buat bikin ternak. camp. Iya. Tapi soalnya teman-teman lain bilang kalau gua nanya sama temen fighter lain, nyari sponsor di Indonesia tuh susah nggak? Bener banget. Ngerasain Itu ya. sendiri. Ngerasain Sampai sendiri. sekarang pas Sampai udah jadi sekarang, juara. bener. Susah. Kenapa susah gitu ngomong? Apalagi di Solo. Susah. Masa sih? Susah banget cari sponsor. Dari zaman Angga Dihan emang susah. Susah. Menurut Angga kenapa? Karena mungkin ketidaktahuan dari pihak yang Sponsor. mau sebagai sponsor juga. Menurut saya sih. Terus edukasi ke fighter juga kurang. Edukasi ke fighter kurang. Saya sih mulai karena sebenarnya kemarin tuh target saya habis dapat sabuk itu saya mau mulai ibaratnya bahasa kasarnya ngamen. Oke. Kayak Mana nyari-nyari nyari sponsor gitu. iya. Cuman karena corona kan saya jadi terhenti kan. Jangan saya mau ngasih sponsor, mereka aja Diajak collab-collab. susahan. Iyalah. Tapi dari bulan kemarin sih saya sudah mulai sih, karena kan Indonesia sudah mulai Aman. aman lagi ya. Saya udah mulai nyari ya ada sedikit titik terang lah. Ada. Belum deal tapi. Tapi belum. Untuk Mungkin Desember mungkin ada sih 1-2. tidak ada ya. Tapi ya menurut saya mulai kita tuh kayak gimana ya, dari one fight tuh harusnya kayak memberikan edukasi pembelajaran untuk Oke. semua fighter itu caranya mencari sponsor. Gitu. Karena kayak kesenjangan sosial. Contohnya kayak Suwardi. Hmm. Dia tuh artis banget lah. Gila. Artis emang? Followersnya sampai kakaan. Iya, iya. Dia cuma foto gini aja 2000 yang nge-like. Saya harus ya itulah. Tapi karena Suwardi itu menurut saya pandai gitu. Kalau jual diri. Iya bener. Dengan ciri khasnya dia, humornya dia, dan kalau bahasa Jawanya tuh sumbut. Apa? Sumbut itu kayak bagus dalam bermain. Oke. Jadi orang itu melihat dia tuh juga kayak dia itu bisa menjual, tapi dia juga bagus. Gitu kan. Karena ada top fighter yang cuma ngomong doang tapi nggak punya kemampuan. Kalau dia itu nggak, dua-duanya jalan. Siapa itu? Hah? Yang kayak gitu. Yang oh. Jangan nyari musuh. Kan cuma nanya siapa gitu. Enggak lah. Nah, kenapa Angga nggak ngelakuin sama hal kayak Wardi gitu, menjual diri di medsos atau di mana? Karena lokasi juga sih, maksudnya tempat. Kalau Suwardi kan kayak
dia tuh ya ada sekitar Jakarta lah. Hmm. Jakarta menurut saya kan kota kesempatan, banyak orang berpikir itu udah lebih maju daripada daerah-daerah. Kalau di Solo masih susah, masih susah. Berarti saran Angga untuk promotor OnePlate apa? Mungkin dari OnePlate-nya sendiri bisa mencarikan kayak misalnya, Membantu mencarikan. enggak nih ada nih dari produk ini nih mau endorse kamu, nanti kita ambil berapa persen. Dari situ tuh mungkin Itu is oke buat kalian. oke lah Pembagian mas saya hasil. daripada tidak sama sekali. Sistem bagi hasil is oke berarti ya. Iya benar. Itu menurut saya udah lebih membantu karena kan memang seorang fighter itu bukan hidup dari uang Tanding aja. pertandingan aja benar, tapi juga dari sponsor yang utama. Untuk menjalani latihan itu berat. Meninggal keluarga, meninggal pekerjaan itu susah. Meninggal keluarga yang paling berat. Benar. Meninggal pacar. Meninggal pacar terus, pacar saya marah terus. Saya kan Latihan dicintai. terus. Saya kan dicintai katanya. Gak pernah kerja, latihan terus. Tapi Angga kerja juga nggak? Kerja lah. Saya Kerja ngelatih. kantoran? Apa enggak? Enggak lah. Saya ngelatih berdagang sih. Berdagang apa? Saya jualan helm. Helm. Di toko. Iya dong. Helm Kalau motor? butuh helm iya. Kalau butuh-butuh helm di Solo, coba disebutin dong tokonya apa? Tokonya namanya Angga. Nama Angga di Solo banyak kali. Makanya. Angga helm maksudnya gitu. Iyalah. Ada lah. Helm full face, half face. Iya apa? banyak komplit. Saya dari dulu sebenarnya jualan helm sih sebelum ada OnePlate. Oh. Nyari uangnya dari situ. Emang suka balap motor atau gimana? Enggak, memang kayak kebutuhan sehari-hari sih helm sebenarnya kan. Ya, Dua bisnis memang ya. iya, terus kayak modalnya nggak terlalu besar lah. Masa? Iya, Kan harus banyak jenis helm. iya, maksudnya nggak sampai ratusan juta gitu. Sedikit-sedikit lah lumayan. Nah enggak, ada target terdekat nggak untuk diri Angga pribadi yang belum dicapai dan ingin dicapai? Terdekat aja dulu. Ya kalau untuk karir OnePlate sih tetap pengen mempertahankan, pengen dapat sabuk abadi. Terus kalau untuk kedepannya sih saya pengen, mungkin kalau dapat kesempatan sih pengen international fight. Pengen international fight. Coba Pak Ardi, Heeh. Francino, Nah itu benar. coba international fight. Coba lah. Kan bayarannya beda. Waduh, nggak usah munafik ya kan? Iyalah. Ya kan semua butuh uang. Benar, nggak ada. Kita pipis saja bayar kok. Itu target di karir, Iya. target dalam usaha, bisnis, Ya mungkin. hari tua mungkin. Ya saya pengen kayak punya beberapa tempat latihan. Terus usaha saya juga semoga bisa lebih maju lagi. Amin, Ya aja sih. Abang juga semoga sukses. amin. Semoga sukses. Iya dong. Nanti kalau YouTube saya sukses kan bisa datang lagi ke sampai On Fire. 30 juta gitu Wah, ya. amin. Mantap. Siapa tahu loh. Enggak, ngomong-ngomong mau pindah nggak ke One Champion? Kalau dari OnePlate beri jalan sih, terus mereka mau kayak apa ya, mengatur lah gitu. Saya mau. Mau. Kalau untuk sekarang pindah sendiri misalnya kayak teman-teman yang lain di OnePlate yang habis kontrak pindah, habis kontrak pindah. Kalau saya sih berpikir OnePlate itu kayak sudah banyak membantu hidup saya gitu. Oh iya. Dari dulu saya sebenarnya dapat tawaran dari dulu tuh fight di One FC. Cuman saya berpikir OnePlate tuh udah banyak membantu saya dalam hal ekonomi terutama karena dari pertandingan OnePlate ini saya punya nama, terus saya bisa melatih. Jadi kayak agak galau juga sih ninggalin OnePlate. Kecuali benar-benar dari OnePlate-nya sendiri buat saya untuk main ke level yang lebih tinggi lah internasional itu mungkin saya mau. Siapa tahu ya. Ya mudah-mudahan pesannya Angga didengar kan. Iya benar. Kan demi fighter Indonesia juga kan. Iya sih benar. Kalau fighter Indonesia ada yang kesana terus berprestasi, OnePlate bagus juga namanya. Benar. Kan gitu kan? Benar banget. Dan menurut saya OnePlate juga udah ada pikiran seperti itu. Udah ada pikiran, udah Sudah pernah ada. ada omong-omong seperti itu? Anggap Ada sih waktu kemarin tuh bilang. Mereka kan kerjasama dengan One FC juga. Hmm. Apalagi kalau kita benar-benar difasilitasi OnePlate, menurut saya hasilnya bisa lebih maksimal daripada sendiri. Dari mengatur kemampuan lawan, terus dari bayaran, sponsor, pelatihan, itu bisa lebih bagus menurut saya. Kalau dari OnePlate ya. Saling menguntungkan jadi enggak? Benar. Tetap kan intinya kan mengharumkan nama Indonesia. Betul. Oke deh enggak, terima kasih ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Tapi masih penasaran ketemu Ahong? Asih.
ini apa ya? Itu nunggu dia umur 40. Tapi dia masih penasaran sama Theo gimana dong? Ya bilang sama Theo dulu aja. Jangan cari saya dulu. Saya cocok di sini. Nanti aja ya. Nggak, thank you nggak. Iya, sama-sama. Terima kasih sukses untuk fight-nya nanti. Iya, terima Semoga kasih masih banyak. mempertahankan. Masih banyak. Tabung abadi dapat, Ya. nikah. Segala. Iya, siap. Punya anak kan. Punya anak. Kamu. Sampai ketemu lagi di Ngobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.